Assalamualaikum teman-teman. Menyambung dari video yang sudah pernah saya upload tentang pelanggaran PKM ya, atau dolarnya jadi hitam, yang 2 bulan lalu saya upload ya, tentang pencairan uangnya dibayar atau tidak gitu, tentang akunnya sudah sembuh atau belum. Nah, banyak pertanyaan di kolom komentar itu yang tidak bisa saya jawab satu-satu. Pertanyaannya seputaran pencairan cair nggak bun, terus sembuh nggak bun akunnya, udah kurang lebih 3 bulan mau 4 bulan gitu, terus diapain bun akunnya, itu pertanyaannya akan saya rangkum di satu video ini ya teman-teman ya. Jadi maaf kalau suaranya agak kurang jelas, aku nggak pakai handsfree. Tuh, jadi pertama pertanyaannya yang akan saya jawab, bun akunnya sembuh nggak? Karena kan udah lebih dari 3 bulan. Jawabannya tidak. Sampai saat ini tidak ada tanda-tanda kesembuhan, walaupun sudah mengajukan peninjauan lebih dari 3 kali ya. Dan sekarang tombol minta tinjauan itu memang sudah benar-benar mati, tidak aktif lagi. Artinya tidak ada kesempatan lagi untuk melakukan peninjauan ya. Sebelum melakukan peninjauan, aku udah yang sudah aku lakukan itu udah banyak teman-teman. Termasuk menghapus video-video yang mungkin yang mungkin dianggap pelanggaran, walaupun di kotak masuk itu 0, kosong ya, tidak ada peringatan sama sekali. Aku udah hapus video viral, yang paling viral udah aku hapus juga, karena karena gara-gara video viral PKM-nya, karena memang kotak masuknya itu kosong, bersih, artinya tidak ada peringatan dari pihak Metanya, tak tiba-tiba PKM saja. Jadi aku udah hapus video viralnya, ternyata tidak ada hasil sama sekali. Video-video yang menggunakan musik aku juga udah hapus, aku lakukan banding, tidak ada jawaban sama sekali, tidak ada hasil, sampai sekarang masih tetap PKM. Terus sekarang pertanyaan yang kedua itu, cair nggak bun? Ini yang menjadikan para konten kreator Facebook itu memang benar-benar galau ya, ketika kena PKM tapi saldo udah banyak. Jadi ya teman-teman, di akunku yang pertama yang kena PKM pertama itu, yang namanya Sipaji SP itu, kan saldonya udah banyak, udah jalan 3 bulan ya. Jadi saldo yang sudah masuk ke payment itu, yang sudah masuk ke payment terus baru kena lagi PKM ya. Jadi saldo udah ada di payment, tapi misalnya tanggal 5 saldonya masuk ke payment, tanggal 6-nya PKM ya, itu dibayar atau enggak. Nah, di bulan Mei itu masih dibayar teman-teman. Jadi yang sudah masuk ke saldo itu masih dibayar ya. Yang sudah masuk ke saldo masih dibayar sebelum PKM ya, sebelum tanggal PKM-nya kena, itu masih dibayar. Sisanya, saldo sisanya yang belum masuk bulan berikutnya itu nggak dibayar lagi. Sampai sekarang aku itu masih tersisa di satu akun itu sekitar hampir $700, 6 berapa sekian gitu, $700. Itu sudah tidak dibayar sampai saat ini teman-teman, udah lebih 3 bulan ya. Terus aku setelah akun itu kena PKM kan, aku bikin akun baru terus monet. Ada 3 akun setelah itu dismonet juga semuanya, PKM juga semuanya, tanpa peringatan dari pihak Metanya, tanpa ada pokoknya kotak masuk peringatan itu bersih, nggak ada tanda-tanda mau PKM-nya, maksudnya nggak ada, pokoknya nggak ada teguran apa-apalah dari Meta. Tahu-tahu besoknya PKM gitu subuhnya. Jadi setelah akun pertama ini aku masih ada 3 akun lagi yang kena PKM. Tiga akunku, terus akun suamiku 1. Jadi setelah yang Sipaji SP itu, aku buat Sipaji SP New dan Zakaria Ali Samin punya suamiku. Itu kena PKM-nya tuh subuh. Setelah sholat subuh barengan kena PKM-nya, barengan di waktu yang sama. Dan waktu itu dolarnya belum masuk ke saldo, sudah jelas tidak cair teman-teman. Itu di akunku sudah 800 sekian dolarnya, akun suamiku 600 sekian dolarnya.
Sampai saat ini tidak cair, sudah 2 bulan lalu. Terus aku bikin lagi. Belum kapok ya, aku bikin akun baru lagi, Monet. Itu kejadiannya Agustus ya, Agustus. Monet 5 hari udah dapat 180 dolar. Nah, udah masuk ke saldo itu 111 dolar ya. 2 hari setelah masuk saldo, PKM lagi tanpa peringatan dari Meta. Aku heran deh sama Meta ini. Maksudnya apa coba? Ketika akun udah berkembang, dolarnya udah kencang masuk, diberinya PKM tanpa aba-aba ya. Jadi aku menghimbau aja deh sama yang lain-lain, mending nggak usah deh ngonten di Facebook karena percuma, capek-capek aja kita. Kalau di YouTube kan jelas ya, kalau ada pelanggaran akan diberitahu di notifikasinya bahwa video kita misalnya tidak bisa dimonetisasi misalnya, video harus dihapus misalnya, terus kena klaim hak cipta misalnya musiknya harus dihilangkan. Ada tindakan, ada pilihan yang akan kita lakukan, yang bisa kita lakukan. Dan jika dalam 90 hari berturut-turut masih melakukan pelanggaran, baru ada apa namanya, misalnya nggak bisa upload video dalam seminggu, pokoknya gitu. Jadi jelas regulasinya kalau di YouTube. Kalau di Facebook nggak ada peringatan apa-apa, tahu-tahu PKM. Jadi kita nggak tahu kesalahan kita di mana gitu. Tahu-tahu PKM nggak bisa lagi menghasilkan dolar, dan dolar yang sudah ada itu benar-benar tidak dicairkan. Jadi aku totalan di 4 akunku itu uangnya sekitar 35 juta tidak dicairkan oleh Facebook ya. Dan sampai saat ini aku nggak tahu kesalahanku di mana karena tidak ada peringatan sama sekali dari pihak Metanya. Kalau tahu peringatannya kan kita bisa ambil tindakan, entah itu hapus video, entah itu tidak mengulangi lagi. Pokoknya kalau dolar udah kencang masuk, tahu-tahu PKM aja. Kalau dolar udah kencang masuk, tahu-tahu PKM aja. Jadi aku gimana ya pihak Facebook ini tidak mau memperbaiki sistem gitu. Sementara orang-orang kan, kita kan konten itu butuh tenaga, butuh ide, butuh biaya gitu. Tapi tidak ada penghargaan sama sekali dari pihak Meta. Jadi aku himbau deh teman-teman, nggak usah deh konten di sana, mending balik lagi ke YouTube. Kalau di YouTube aman, selagi kita tidak melanggar peraturan ya. Kalau di Meta kita nggak tahu peraturan mana yang kita langgar, apa yang harus kita lakukan kita nggak tahu. Oh, jadi balik lagi ke cerita akun terakhir ya, akun terakhir yang dismonet setelah saldo masuk. Aku pikir akan dibayar teman-teman karena di bulan Mei itu kalau saldo masuk tetap dibayarkan ya. Kalau saldo masuk sebelum PKM itu tetap dicairkan uangnya. Ternyata di akun terakhirku itu saldonya sudah masuk, besoknya kena 2 hari selanjutnya kena PKM, ternyata tidak dibayarkan teman-teman. Jadi itu info terbarunya ya. Kalau yang lama itu aku jelaskan lagi ya. Kalau yang di bulan Mei dulu saldo sudah masuk baru kena PKM, tetap dibayarkan di bulan berikutnya teman-teman. Tapi yang Agustus ini akun terakhirku, nama akunku Bu OP, silahkan teman-teman cek di sana kalau nggak percaya. Akunnya Bu OP, saldo sudah masuk baru kena PKM, ternyata tidak dibayar di bulan berikutnya, itu tidak dibayar sama sekali teman-teman. Karena aku buat video ini di tanggal 3 September ya, sengaja aku nunggu habis dulu bulan Agustus ini, kira-kira dibayarnya apa enggak. Ternyata enggak dibayar sama sekali. Oke, sekian informasi dari aku, mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil apa ya, mengambil ya yang bisa diambil dari ceritaku itu ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa support terus channel ini. Nanti aku akan share informasi tentang aku ngonten dimanapun ya, mau tuh di TikTok, di Facebook, di segala macam. Aku akan share kalau ada informasi penting di channel YouTube Sipa JSP ini. Terima kasih. Assalamualaikum.